penjelasan update software kerja notaris ke 14 atau untuk versi 9.14 atau 3.14. Oke, ini saya bacakan dulu rincian penjelasannya. Ya, jadi ini untuk rincian update-nya untuk 9.14. Yang pertama, menu master data. Untuk submenu draft order ada penambahan fitur edit posisi urutan tahapan pekerjaan pada draft kerja. Fungsi mempermudah dalam pembuatan draft kerja, terutama ketika ada tahapan pekerjaan yang belum terinput atau kelupaan tetapi sudah membuat atau input tahapan pekerjaan sampai urutan tertentu, untuk menyelipkan tahapan pekerjaan ke dalam tahapan pekerjaan yang sudah jadi atau urutannya. Jadi maksudnya seperti ini. Saya sering mendengar ketika membuat draft order itu ada kelupaan. Jadi misalkan sudah terlanjur membuat tahapan pekerjaan dari 1 sampai 6. Kemudian ada ya lupa. Nah, kita mau bagaimana kita menyelipkan? Jadi misalkan 1 sampai 6, rupanya yang lupa itu posisinya ada di nomor 3. Selama ini saya menjawabnya adalah ya kalau emang posisinya di nomor 3, solusinya nomor 3 sampai ke bawah sampai 6 maka harus dihapus dulu dan kita input lagi. Di update yang terbaru ini ada menu atau ada fitur untuk memindah posisi. Jadi ketika ada kelupaan kita tidak perlu menghapus yang angka-angka di bawahnya, kita langsung bisa memindah posisinya atau menyelipkan ke dalam. Kita langsung praktekkan seperti ini. Di sini. Jadi ini misalkan saya ada draft order tes, di mana tahapan pekerjaannya adalah tes 1 sampai tes 6. Saya sudah terlanjur membuat 1 sampai 6 ini. Kemudian saya ada yang lupa. Saya anggap aja ada tahapan pekerjaan yang harus ada di posisi nomor 2 atau nomor 3. Misalkan saya input di sini. Saya masukkan misalkan lupa, atau mungkin jangan lupa tes 7 gitu aja. Oke, jadi kita input dulu tes 7-nya sampai posisi di bawah seperti ini. Ya, jadi penambah fitur itu adalah di angka ini kita bisa ganti angka ini. Jadi saya ingin untuk tes 7 ini berada di posisi nomor 3 misalkan begitu. Jadi kita bisa ngeklik angka 7 ini, kemudian kita tinggal ganti ke nomor berapa? Nomor 3 posisinya. Oke, kita klik tombol ganti. Oke, maka otomatis tes 7 akan berada pada posisi nomor 3. Dan untuk tes 3 atau yang posisi nomor 3 sebelumnya sampai ke bawah otomatis juga akan turun sendiri menjadi nomor 4, 5, 6, 7. Begini. Cuma di sini kita perlu adanya koreksi, yaitu di sini kenapa ada tambahan warna merah ini ya. Koreksinya adalah ini tanggal mulai. Jadi kan saya rasa tidak benar kalau urutannya nomor 3 tanggal mulainya setelah nomor 6 kan gitu. Maka harus disesuaikan ini. Caranya kita klik manual. Jadi kita bisa ganti dengan cara kita klik yang nomor setelah nomor 6 ini. Kemudian kita bisa rubah setelah nomor berapa. Logikanya ke nomor 3 pasti setelah nomor 1 atau nomor 2 atau setelah tanggal order. Saya klik ganti. Sudah selesai. Jadi di sini kita bisa menyelipkan tes 7 ini posisinya di nomor 3 dan urutannya sudah betul. Ini penjelasan untuk update
yang ke-1. Jadi saya harap untuk masalah update yang master draft order ini bisa membantu, karena dari informasi yang saya terima itu banyak terjadi kendala seperti itu. Sudah terlanjur membuat tahapan pekerjaan, rupanya oh ya lupa ya ini belum dimasukkan. Gitu. Itu untuk penjelasan yang update nomor 1. Sekarang penjelasan yang nomor 2, yaitu pada menu order ada submenu serah terima berkas. Jadi submenu serah terima berkas ini submenu baru. Jadi latar belakangnya sebenarnya gini, saya sering mendengar di dalam kantor notaris PPAT itu antar sesama karyawan itu sering terjadi itu tuduh-tuduhan. Jadi ketika ada pekerjaan tidak selesai, saling menuduh, oh, rupanya lambatnya di kamu, di sini kamu nggak menyerahkan ke saya, atau mungkin rupanya sudah diserahkan. Pokoknya intinya saling salah menyalahkan. Dengan software ini, dengan adanya penambahan menu serah terima berkas ini akan akhirnya kelihatan posisi berkasnya di mana, diterima tanggal berapa. Jadi ketika berkas itu tidak selesai atau tidak jalan, sudah tahu. Jadi oh masalahnya di orang ini, gitu. Jadi kita nggak bisa menyalahkan oh karena belum diserahkan atau gimana dan lain-lain. Gitu. Latar belakangnya begitu. Kita langsung di prakteknya. Sebelum saya prakteknya, saya baca juga ini bahwa ini ada tabel tahapan pekerjaan pada detail order, ada perubahan desain dan kolomnya itu ada perubahan. Ini menyesuaikan karena ada tambah menu serah terima berkas. Kita langsung di prakteknya. Saya klik menu order, kemudian saya coba bekas order yang warna hijau, klik detail. Ya, jadi gini, saya mulai dari perubahan desain dulu. Jadi sebelumnya ini di tahapan pekerjaan ini kan kolomnya ada pekerjaan, tanggal mulai, tanggal selesai, petugas, keterangan status, itu aja. Sekarang ada perubahan di mana tanggal mulai dan tanggal selesai saya jadikan satu kolom ini seperti ini. Kemudian ada tambahan kolom berkas. Itu yang penjelasan yang perubahan desain tadi. Kemudian untuk kolom berkas ini fungsinya untuk apa? Di sini berhubungan dengan serah terima berkas sebenarnya. Jadi serah terima berkas itu baru bisa dikerjakan jika berkas ini terisi. Berkas ini diisi tentang berkas apa aja yang ada pada order ini. Bisa berkas yang diserahkan klien atau mungkin berkas yang muncul. Misalkan yang muncul itu adalah kita ngurus surat ke dinas A, maka berkas yang muncul ada dinas surat A tadi. Saya masukkan di sini. Saya coba praktekkan aja. Misalkan T1 ini misalkan dari klien itu berupa kopi KTP, misalkan kopi KTP di sini saya masuk. Oke, mungkin kopi KK. Oke, misalkan asli sertifikat SHM nomor 9, gini aja. Oke, submit. Oke, untuk kembali ke data ordernya kita bisa klik ini. Sorry, ini jelasnya sini. Klik. Ya, langsung muncul di sini. Jadi untuk anggap aja ini awal di sini. Kemudian pekerjaan ini selesai, kita ngurus ke tahapan pekerjaan berikutnya, yaitu pekerjaan kedua. Rupanya dari pekerjaan kedua ini selesai juga dan muncul berkas baru. Berkas baru itu misalkan di sini soal keterangan gitu aja. Surat keterangan. Submit. Oke. Saya kembali ke dalam softwarenya, ke dalam detail order, muncul seperti ini. Ya, ini. Jadi di sini kita bisa tahu berkas apa aja yang ada di dalam order itu. Sebelumnya tidak ada di dalam software ini. Jadi ini bisa lebih lengkap. Dan dari sini
baru bisa dilakukan serah terima berkas ya. Jadi ceritanya ini kan misalkan petugasnya ada dua, Nafi dan Abi. Misalkan Nafi ini mau menyerahkan berkas ke Abi, maka Nafi ini kebetulan sorry saya lupa, ini usernya saya sebagai Abi di sini. Misalkan Abi ini dia ada surat keterangan ini mau menyerahkan berkas ke Nafi, maka yang dilakukan adalah Abi akan mengklik serah terima berkas ini, kemudian ditujukan ke siapa serah terimanya ini, ke dalam ini nama karyawan ya, ini kita menyerahkan ke bagian siapa namanya, ke Nafi. Kita menyerahkan apa, misalkan surat keterangan aja, saya klik submit. Oke, langsung muncul di sini kolom serah terima berkas, di sini muncul. Di sini ada pertanyaannya bahwa tanggal 27 Juni Abi menyerahkan surat keterangan ke Nafi. Di sini posisinya masih diserahkan, belum diterima oleh Nafi. Sekarang saya coba login sebagai Nafi. Saya mencoba menggunakan Mozilla web browser yang berbeda. Oke, saya ketikkan Oke, saya login sebagai Nafi. Oke, ketika saya login sebagai Nafi, yang pertama ada update terbaru juga. Di pojok kanan atas ini muncul notifikasi tentang serah terima berkas petugas. Jadi di sini kita jadi ada angka 1, rupanya ada ada yang menyerahkan berkas ke Nafi gitu. Ada orang yang menyerahkan berkas ke saya gitu. Ketika saya klik, langsung muncul rincian. Oh, rupanya Abi tanggal sekian jam sekian menyerahkan berkas untuk order kategori umum atas nama Ananda SHM ini. Nafi bisa mengklik ini untuk melihat langsung ke detail ordernya. Saya klik di sini. Oke, langsung muncul di sini. Ya, di sini, kemudian saya klik di sini. Ya. Di user Nafi langsung muncul tombol terima. Jadi nanti ketika Nafi menerima berkas, Nafi akan mengklik terima. Oke, terima. Kemudian ada di sini dicentang juga. Jadi dari Nafinya mengecek apakah betul surat keterangan gitu. Jika betul, Nafi klik tombol terima. Jadi ketika kita melihat detailnya di sini berubah informasinya. Tanggal 27 Juni diserahkan oleh Abi, 27 Juni diserahkan oleh Nafi, berkasnya surat keterangan. Jadi ketika muncul tanggal diserah dan diterima, jadi di sini kita bisa membaca bahwa berkas ini sudah diterima oleh Nafi. Tapi ketika diterima ini belum ada tanggalnya, hanya Nafi aja, maka sudah dikatakan posisi berkas masih di Abi. Abi ini masih mengajukan untuk menyerahkan ke Nafi. Asalnya Nafi belum menerima. Jadi kalau gini kan kita bisa melihat bahwa surat keterangan ada pada Nafi. Jadi suatu saat kalau ada kelambatan, sudah posisinya sudah kamu terima tanggal berapa, tanggal 27. Tandanya centang di sini. Ini sekilas gambaran untuk serah terima berkasnya. Saya rasa untuk ini kemungkinan kedepannya akan ada banyak pengembangan. Jadi mungkin bisa melihat karyawan ini megang berkas apa, mungkin seperti itu. Cuma saat ini masih seperti ini. Saya rasa ini sudah cukup untuk mewakili meminimalkan masalah konflik antar teman, antar karyawan untuk saling salah menyalahkan begitu. Ini saya cek dulu update-nya lagi.
Oke, jadi sementara itu aja untuk update-nya. Terima kasih dan semoga bermanfaat.